Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang Cahya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai korelasi Pearson, yang dimana kita akan mencari nilai korelasi Pearson menggunakan Microsoft Excel. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan pengertian dari korelasi. Korelasi adalah tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Tingkat hubungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat hubungan antara dua variabel disebut dengan simple correlation. Yang kedua, tingkat hubungan antara tiga atau lebih disebut dengan multiple correlation. Untuk jenis korelasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, korelasi positif, yaitu dua variabel berkorelasi positif jika perubahan mereka cenderung ke arah yang sama, yaitu meningkat atau menurun secara bersama. Yang kedua, korelasi negatif, yaitu dua variabel berkorelasi negatif jika perubahan mereka ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, tidak berkorelasi, yaitu dua variabel tidak berkorelasi jika perubahan masing-masingnya tidak berpengaruh ke yang lainnya. Langsung saja kita akan menuju Microsoft Excel. Di sini saya mempunyai sebuah data yang dimana nilai pretest atau variabel X dengan nilai prostes dengan variabel Y. Untuk mencari nilai korelasi Pearson, kita menggunakan rumus yaitu Rxy sama dengan sigma X. X ini merupakan variabel pertama, atau X ini disebut juga dengan jarak antara setiap variabel X dikurangi dengan rata-rata dari variabel X dikali dengan Y yang merupakan variabel kedua atau disebut juga dengan variabel terikat. Y ini merupakan jarak antara setiap variabel Y terhadap rata-rata dari variabel Y dibagi dengan N dikurang 1, yang dimana N ini merupakan banyaknya data atau banyaknya sampel. Sx yang merupakan standar deviasi atau simpangan baku dari variabel X dikali dengan Sy yang merupakan simpangan baku dari variabel Y. Setelah kita mengetahui rumus dari korelasi Pearson, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah, rata-rata, simpangan baku, dan juga nilai X yang dimana X ini merupakan jarak antara setiap variabel X dikurang dengan nilai rata-rata dari variabel X. Kemudian mencari nilai Y yang dimana Y merupakan jarak antara setiap variabel Y dikurang dengan rata-rata dari variabel Y. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita kalikan nilai dari variabel X dengan variabel Y. Langsung saja kita akan memprosesnya dari nilai penjumlahan. Di dalam Excel, untuk menjumlahkan data kita menggunakan rumus yaitu sum. Selanjutnya kita pilih data yang ingin kita jumlahkan. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus yaitu average. Selanjutnya kita pilih data yang ingin kita cari rata-ratanya. Untuk simpangan baku, kita menggunakan rumus stdef. Nah, di sini kita dapat pilih stdef
lalu tekan Tab, pilih data yang ingin kita cari, lalu tekan Enter. Untuk variabel Y, kita jumlahkan dengan rumus sum. Kita pilih datanya, kemudian kita tekan Enter. Untuk rata-rata, kita menggunakan rumus average. Tekan Tab, pilih data yang ingin kita cari rata-ratanya, kemudian tekan Enter. Simpangan baku stdef, lalu tekan Tab. Kita pilih datanya, selanjutnya tekan Enter. Untuk mencari nilai X, caranya ialah kita pilih data yang ingin kita jumlah, kita cari, kemudian kita kurang dengan nilai rata-rata. Selanjutnya, agar kita tidak mengulang mencari nilai dari setiap variabel X, kita ikat dengan simbol dolar. Selanjutnya, kita tekan Enter. Nah, jadi fungsi dari simbol dolar tadi agar nilai rata-rata ini terikat. Jadi setiap variabel dari nilai X itu akan dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi mempermudah kita sehingga kita tidak mengulang-ulang mencari nilainya. Kemudian kita copy sehingga data yang ke-20. Caranya untuk mencari nilai Y sama. Kita pilih data Y, kemudian kita kurang dengan rata-ratanya. Kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian kita tekan Enter. Selanjutnya kita kopikan. Selanjutnya kita copy sampai data yang ke-20. Nah, untuk mencari nilai X, Y, kita kalikan sama dengan variabel X dikali dengan variabel Y. Selanjutnya kita tekan Enter. Kita copy saja. Langkah selanjutnya, kita akan menjumlahkan nilai dari X, Y, sehingga kita mendapatkan nilai dari sigma X dikali dengan Y. Untuk menjumlahkannya, kita menggunakan rumus sum. Kita pilih datanya yang ingin kita jumlahkan, lalu tekan Enter. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, Y, kita masukkan ke rumus korelasi Pearson. Sama dengan sigma X, Y, yaitu ini. Kita pilih, kemudian dibagi dengan N dikurang 1, yang dimana N ini merupakan banyak data. Di sini data kita yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19. Kita bagi 19, kemudian kita kali dengan SX, yang dimana SX ini merupakan simpangan baku dari variabel X. Kita kalikan, kemudian kita kali lagi dengan nilai SY, yang dimana nilai SY ini merupakan simpangan baku dari variabel Y. Selanjutnya kita tutup kurung, kita tekan Enter. Maka nilai dari korelasi Pearsonnya sebagai berikut. Nilai ini menurut tingkat hubungannya yaitu sangat kuat, yang dimana ia di antara 0,80 sampai dengan 1,000. Jadi kita dapat
menentukan nilai dari korelasi Pearson ini kuat atau tidaknya dengan mengetahui dari tingkat hubungannya. Korelasi Pearson dapat kita cari dengan mudah menggunakan Microsoft Excel. Kita menggunakan Microsoft Excel ini untuk mempermudah mencari nilai korelasi Pearson menggunakan rumus yaitu sama dengan Pearson, lalu tekan Tab. Yang dimana di sini terdapat array 1 yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kita akan mensorot nilai array pertama, kemudian harus dipisahkan dengan tanda koma. Tergantung dari komputer teman-teman. Ada yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Di sini kita pisahkan dengan koma. Kemudian kita pilih array yang kedua. Kemudian kita tekan enter. Maka hasilnya akan sama, baik secara menggunakan otomatis maupun secara manual. Di Microsoft Excel ini, apabila kita mengetahui cara untuk mencari nilai korelasi, kita sebaiknya menggunakan dengan cara yang otomatis menggunakan rumus Pearson dari Microsoft Excel. Itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Bila mana ada kesalahan dalam proses mengerjakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.